Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan ini saya akan Waalaikumsalam. menjelaskan ya, tentang bagaimana membuat kolom, kemudian bagaimana karakternya, dan baris yang ada di dalam database Oracle ya. Saya ingatkan kembali, Anda bisa gunakan Oracle Express Edition. Kemarin saya sudah share ya ke salah satu teman Anda untuk bisa menginstal Oracle-nya. Ya. Sudah saya share yang Oracle 11G Express Edition ya. Kalau Anda mau pakai yang lebih dari itu boleh. Ya. Tujuan dari materi ini ya nanti Anda dapat melihat tautan antara kolom satu dengan kolom yang lainnya ya di dalam tabel. Kemudian nanti Anda bisa mengganti nama kolom dengan menggunakan query. Kemudian Anda bisa masukkan nilai dari karakter tipe angka dan tanggalnya dengan menggunakan select. Nah, ini yang nanti Anda bisa gunakan yaitu distinct. Distinct ini untuk menghapus baris yang duplikat. Jadi, tujuan dari database itu kan supaya tidak ada redundant data ya. Kemudian Anda nanti bisa mengedit, menjalankan, dan menyimpan pernyataan SQL di Oracle Application Express yang sudah Anda install. Nah, ngomong-ngomong sudah diinstal semua belum? Sudah install semua? Udah, Bu, udah. Sudah semua berhasil tidak? Berhasil, Bu. Berhasil. Alhamdulillah berhasil semua ya. Oke, tinggal nanti Anda praktekkan. Kemudian nanti Anda bisa mencoba menggunakan perintah describe. Ya, describe itu untuk menampilkan struktur tabel. Nanti Anda bisa ketikkan describe nama tabelnya apa. Jadi bisa saya praktekkan langsung. Berarti saya ubah dulu share-nya ya. Ini saya stop dulu. Mana ya? Bentar. Application. Saya share dulu application-nya. Nah, kemarin kan sudah mencoba ya membuat workspace tentang gaji ya, penggajian. Kemudian Anda nanti bisa lihat di dalam workspace itu kalau Anda sudah pernah membuat, Anda login kan gitu ya, saya ingatkan kembali. Kalau belum berarti Anda bisa membuat di sini nama usernya apa dalam database-nya, kemudian masukkan username yang bisa Anda gunakan atau mudah diingat, passwordnya juga, sehingga nanti untuk membatasi hak akses orang lain masuk ke dalam database Anda. Nah, jika sudah, buat atau masuk ya login di area ini. Gitu ya. Nah, kalau kemarin kan saya buat seperti ini. Sudah masukkan password, dan klik login. Nah, ini nunggu beberapa saat login. Nah, ini disuruh. Nah, kemarin tuh masih ingat untuk masuk ke dalam tabel atau membuat tabel menggunakan apa? Ini kan ada menu application builder, SQL workshop, ada team development, administration. Yang mana? Lupa ya. Pilih SQL workshop, ya, kemudian Anda pilih objek user. Nah, ini.
Jadi di dalam aplikasi Oracle ini sudah terdapat contoh tabel. Yang kemarin saya buat itu ada tabel karyawan atau pegawai ya. Nah, Anda bisa melihat di sini salah satu tabel yang kemarin itu ada employee itu ya, atau pegawai seperti ini. Inilah describe, ya, deskripsi dari struktur tabel. Nah, kalau Anda menggunakan fasilitas application builder, gampang tinggal klik. Tapi bagaimana jika Anda menggunakan sintak SQL-nya? Klik SQL workshop-nya, kemudian Anda pilih SQL command. Nah, Anda ketikkan di sini. Apa yang harus diketikkan? Describe, nama tabelnya apa? Nah, ya. Kemudian, nah ini untuk melihat struktur tabel. Ketikkan describe, kemudian ketikkan nama tabelnya, pilih run. Nah, itu sama dengan yang tadi. Di sini ada nama kolomnya di tabel ini. Ini nama tabelnya MP ya. Maksudnya employee gitu ya disingkat. Ini nama kolomnya, ini tipe datanya. Nah, ini panjangnya ya, ada precision, udah ada skalanya dan seterusnya. Nah, ini untuk describe. Nah, minggu kemarin saya sudah menjelaskan bagian tentang select-nya. Itu menggunakan command. Jadi Anda ketikkan tuh perintah SQL-nya di command. Oke, lanjut. Nah, kemudian nanti Anda bisa menggunakan operator, misalkan OR, ya, dan lain-lain. Saya share lagi. Ganti share-nya. Nggak apa-apa ya, biar kita putar-putar gitu. Ke materi, kemudian praktek lagi. Gitu ya. Oke. Kemudian kita gunakan operator rangkaian. Seperti ini. Jadi di SQL itu ada operator rangkaian untuk menautkan kolom satu ke kolom lainnya. Ada pernyataan aritmetika juga atau nilai konstantanya. Nah, Anda pasti sudah ingat apa saja operatornya. Nah, ini ada tanda operator apa namanya? Operator apa ini? Ada yang ingat? Lupa ya. Kalau di aritmetika ini operator apa nih? Oh, di sini untuk apa? Untuk merangkai ya. Contohnya di sini ada penulisannya select departemen ID, kemudian apa? Tanda seperti ini untuk merangkai. Tanda apa namanya? Garis sejajar ya. Sejajar, kemudian departemen name from departemen. Ya. Nah, operator ini bentuknya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk membuat spasi di antara departemen ID dan name ya, seperti apa? Menggabungkan gitu ya. Menggabungkan coba noise-nya di mute ya, di mute ya, di mute ya. Nah, gitu. Nanti Anda bisa masukkan perintahnya select departemen bla 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 ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nanti Anda bisa praktekkan. Kemudian ditambahkan dengan rangkaian dan alias kolom. Alias itu biasanya apa? Operatornya adalah S ya, inisialnya ya, aliasnya adalah S di dalam SQL itu.
contohnya gini. Perintahnya ya, select departemen ID, kemudian tanda garis sejajar ini, tanda kasih jarak, spasi ini, maka ada kutip. Kemudian departemen name as departemen info. From departemen. Ya, jadi dari tabel departemen. Nanti yang ini, form ini berubah menjadi departemen info. Nama kolomnya. Ya. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Misalkan di sini pilih kolom first name yang gabungan dengan last name. Kemudian alias ya ganti dengan nama kolomnya adalah employee from employee. Si contoh aja kali ya biar kelihatan. Saya stop dulu. Saya buka lagi di programnya. Nah, saya contohkan di tabel misalkan karyawan. Karyawan nggak ada nama depan, nama belakang. Di karyawan aja deh. Ya, misalkan nick dan nama digabung bisa nggak ya ini? Atau nama dengan jabatan ya. Nah, ini contohnya. Tambahkan tadi apa? Select. Select. Lupa ininya. Nama tabelnya apa? Nama kolomnya dulu ya. Bentar. Ini harus diingat nama kolomnya. Misalkan saya mau merangkai nama dengan jabatan. Berarti nanti nama kolomnya adalah nama dan jabatan ya. Dan bisa tambahkan S nanti. Masuk ke common. Kemudian pilih ketikkan select. Kemudian apa? Nama ya. Nama. Terus tanda apa? Garis sejajar. Dan ada kasih spasi. Apa di sini? Tanda garis sejajar lagi gitu ya. Garis sejajar lagi. Kemudian jabatan. Ini harus sama ya. Jabatan gitu ya. Terus mau dirangkai dulu ya. Dirangkai dulu dari tabel apa namanya tadi? From. Nama tabelnya adalah karyawan. Bisa nggak kira-kira ya? Nah, jadi ini menggabungkan nama dan jabatan. Namanya Sisil, jabatannya manajer. Misalkan namanya Wawan, jabatannya supervisor. Kemudian setelah dirangkai, kita ganti jadi alias ya, tambahkan alias. Ganti kolom ini menjadi apa? Nah, ditambah gitu ya. Apa?
kasih namanya apa nih yang cocoknya. Sini akan kasih nama, jangan lupa dikasih tanda petik gitu ya. Misalkan nama jabatan. Ini. Jadi yang tadi ada tanda garis sejajarnya berubah menjadi nama jabatan. Kemudian di run. Nah, ini berubah kan? Jadi nama jabatan. Nah, selanjutnya kalau kita ganti lagi gitu ya, menjadi nama yang lain, kira-kira namanya apa yang cocok, bukan nama jabatan. Sekarang ganti aja deh jabatan karyawan gitu ya. Jabatan karyawan. Contoh ini ya. Nah, lihat berubah ya. Nah, ini S itu adalah untuk mengganti kolom, nama kolom. Nah, itu untuk sintak S. Kemudian kita akan buat yang distinct-nya, distinct. Distinct itu untuk menghilangkan baris duplikat. Jadi misalkan ada jabatan yang sama ya, kita hapus. Ada beberapa kita hapus menjadi salah satu saja. Nah, itu namanya distinct. Oh ya, lupa ini belum di-share. Contoh ya. Anda bisa menggunakan distinct untuk menghilangkan baris duplikat. Nah, ini contohnya di sini ada departemen ID, kolomnya terdapat duplikasi dengan nomor ID yang sama. Nah, ini kan seharusnya tidak boleh ya, karena ini kan departemen ID itu sebagai primary key. Jadi kalau Anda tidak menginginkan adanya duplikasi data, Anda bisa tambahkan apa? Ini kan kalau ditampilkan slide dari tab employee ya, departemen ID nanti akan seperti ini. Terlihat di sini ada duplikasi data, kemudian Anda bisa tambahkan atau gunakan distinct untuk menghilangkan baris duplikat. Caranya gimana? Anda nanti bisa tambahkan select distinct. Nah, jadi setelah select, Anda tambahkan kata kuncinya adalah distinct untuk menghilangkan baris duplikasi yang tadi. Nah, ini. Jadi nanti hanya salah satu saja, ya, karena kan sifatnya ini adalah sebagai primary key ya, tidak boleh ada yang sama. Ini Anda bisa lakukan execute, ya, kemudian Anda bisa menyimpan, eksekusi, menyimpan, mengubah di Oracle Application Express Edition yang sudah Anda install. Nah, itu ya. Gimana caranya? Masuk ke materi yang kedua. Ini ada perintah-perintahnya untuk membatasi baris yang Anda pilih. Saya ganti ini ya materinya. Maksudnya di PDF yang satunya. Itu tentang membatasi baris yang dipilih. Jadi nanti Anda bisa menggunakan sintak where. Karena kan pilihan. where. Jadi sesuai dengan kebutuhan Anda, output yang mau dihasilkan,
yang seperti apa, informasi yang mau ditampilkan. Nah, ini gunakan where ya. Nah, Anda nanti bisa masukkan, tambahkan select. Kemudian untuk mengambil informasi tersebut, tambahkan where. Contohnya sini select, kemudian distance, kolom, kemudian expression alias from tabel where. Nah, ada contohnya seperti ini. Nah, ini menggunakan syntax where. Lihat pernyataannya pada tabel employee. Ini ada select employee ID, first name, last name, form, employee. Nanti akan ditampilkan tabel seperti ini. Semuanya. Employee ID, first name, last name, semua karyawan. Tapi jika kita ingin menyeleksi, ya, sesuai dengan kebutuhan, gunakan where. Sini ada select employee ID, first name, last name, form, employee. Nah, ditambahkan di sini. Ya, ini itu where employee ID sama dengan 101. Maka nanti employee ID yang 101 saja yang akan ditampilkan. Saya kasih contoh penerapannya. Nggak apa-apa ya, nggak pusing kan bolak-balik ke ini. Kita buka lagi. Mana yang mau ditampilkan, misalkan ini employee. Employee ini kan ada datanya seperti ini ya. Banyak. Ini nama employee, namanya. Kemudian saya mau menampilkan karyawan yang employee ID-nya adalah misalkan 7566. Jadi perintahnya adalah Anda masuk ke sini. Kemudian ketikkan apa tadi? Select. Apakah mau disebutkan semuanya kolomnya gitu atau tidak? Ini tergantung. Saya balik lagi nih, maaf. Nah, ini kan ada kolomnya, ini ada employee number, name, job, atau kalau isinya Anda bisa lihat seperti ini. Anda mau menampilkan semua kolomnya, ada employee number, nama, job, manager, hire date, salary, form, dan department. Nah, kalau Anda mau tampilkan semua, select, kemudian where, tambahkan yang mau dipanggilnya apa, berdasarkan employee number, berapa. Nah, misalkan saya pilih sini nama, kemudian salary aja ya. Berarti perintahnya gimana? Di sini kolom name-nya namanya in name, kemudian dan cell yang mau akan ditampilkan. Nanti tinggal select in name. Jangan lupa untuk memanggil kolom. Misalnya lebih dari satu, Anda pakai tanda koma, cell gitu ya. Kemudian apa? From, nama tabelnya apa gitu ya. Where, from, kemudian nama from, nama tabelnya apa, where, apa tadi ya, number gitu ya, sama dengan berapa, 7566 itu ya. Benar nggak ini kolomnya? Nah, ini harus sama ya. Nah, nanti akan dimunculkan adalah hanya yang employee number-nya adalah 7566, yaitu namanya John.
salary-nya ya. Jadi kalau supaya nambah di sini supaya kelihatan dia nomor employee berapa, tinggal tambahkan sini employee 6. Dia sini ada employee number, name dan salary. Nah, seperti itu. Gampang kan ya? Itu untuk where ya, jadi menyeleksi berdasarkan kebutuhan kita. Kemudian Anda bisa tambahkan misalkan beberapa kolom yang tadi. Misalkan semua yang jabatannya apa gitu ya. Ini contoh. Ada nggak yang duplikasi? Kita lihat. Di employee lagi. Dan datanya. Misalkan di sini kan ada manager, sales gitu ya. Yang jabatannya manager ditampilkan. Nah, itu gimana perintahnya? Select enam, kemudian apa? Ya, apa tadi ya? Jabatannya dia pakainya bahasa kolomnya bahasa. Nah, di sini job ya, kolomnya job. Jadi nanti tampilkan in name, job, kemudian salary gitu ya, sel. Nah, tapi yang ditampilkan jobnya adalah manager saja. Jadi select 6 job gitu ya. Benar nggak? From where? Where-nya apa? Where-nya apa? Yang jabatannya manager. Job gitu ya. Sama dengan ini kayaknya nggak benar. Jadi tulisan manajernya gimana? Oh, salah ya. Kita tengok lagi sini. Tulisannya ingat. Manager job. Tadi nggak bisa kenapa? Ada yang tahu? Atau yang berada di departemen nomornya aja ya? Karena dia bukan kata kunci. Well, misalkan ini departemen nomornya adalah 20. Ya. Yang lanjut itu untuk memanggil menggunakan where. Kemudian jika memanggilnya adalah tipenya adalah bukan number, ingat menggunakan tanda apa? Ketik ya. Tadi kan tidak mau begitu where job sama dengan manager. Tidak mau. Kenapa?
Misalkan saya ganti sini jobnya, job. Karena ini tipenya string, misalkan saya tunjukkan misalkan yang jobnya adalah ini. Nah, kira-kira mau. Nah, gitu ya. Jadi dilihat kebutuhannya yang akan dipanggil. Kolom name ini tipe datanya apa? Jika tipe datanya number, langsung ketikkan numbernya yang akan dicari. Jika yang kolom name-nya adalah tipenya string, Anda harus gunakan tanda petik di antaranya itu ya. Nah, di sini akan tampilkan name, job, dan salary, yaitu yang jobnya adalah clerk. Nah, ini pegawai. Ini ya, jabatannya gitu. Nah, itu untuk menggunakan where ya. Kemudian ditambahkan misalkan jobnya dengan tulisan kecil, huruf kapital ya, atau ditambahkan operator yang pembanding gitu. Seperti yang masuk kerjanya kurang dari sekian tahun gitu, atau yang gajinya lebih besar dari sekian. Kemudian yang job ID-nya apa ya, kalau itu yang tadi sama ya. Nah, gunakan misalkan saya mau menggunakan pembanding yang salary-nya lebih dari berapa di sini ada contohnya. Salary-nya lebih dari 1000 misalnya. 1000. Berarti apa? Tampilkan kolom name, nama, kemudian jabatan, gaji. Gaji dari tabel employee di mana yang salary-nya lebih dari 1000. Berarti di sini ganti misalkan salary lebih besar ya, lebih besar. Nah, ini menggunakan operator pembanding. Lebih besar sama dengan 1000. Ingat diakhiri dengan tanda titik koma ya. Nah, nanti akan ditampilkan karyawan yang gajinya lebih dari 1000. Atau kebalikannya. Misalkan kalau kurang dari ya, sebenarnya kurang dari 1000, hanya 2 orang gitu ya. Hanya 2 karyawan yang gajinya di bawah 1000 dolar. Nah, ini ada Smith dan James. Nah, ini menggunakan operator pembanding. Ya. Kemudian nanti Anda bisa buat yang lainnya ya, selain select, where, kemudian s. Nah, ini ada satu lagi, yaitu tentang operator pembanding yang lainnya. Operator pembanding yang lainnya itu selain tanda kurang lebih ya, kurang atau lebih kecil, lebih besar, yaitu ada sama dengan, itu disebut dengan operator pembanding ya. Nah, tapi juga ada, maaf, saya share lagi materinya, baca aja tapi nggak di share. Nah, ini ada operator pembanding lainnya selain sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Nah, Anda bisa menambahkan
fungsionalitas yang lain untuk mengambil kumpulan data, yaitu menggunakan between, and, in, like. Contohnya di sini ada between and itu yaitu untuk memilih dan menampilkan berdasarkan rentang nilai. Jadi nanti akan mengembalikan rentang nilai dari atas batas bawah dan batas atas. Nanti Anda bisa tentukan sendiri. Nah, ini contohnya di dalam database. Contohnya sini ada tabel karyawan. Sudah dipanggil kolom name dan kolom last name dan salary-nya pada tabel karyawan tersebut. Where salary between antara 1.000 dan 11.000. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Jadi yang sintak yang tadi sebelumnya tinggal tambahkan nama kolomnya ya, sel, kemudian tambahkan between, misalkan 1.000 dan 2.000. Nanti akan ditampilkan karyawan yang salary-nya antara 1.000 sampai 2.000. Itu untuk between and gampang ya. Atau bisa tambahkan pembanding yang lebih besar sama dengan, jadi ada rentangnya gitu ya, dan lebih kecil sama dengan seperti ini. Kemudian ada perintah yang lainnya yaitu in. Ini digunakan untuk menguji apakah nilai itu ada di dalam rangkaian nilai itu. Nah, contohnya di sini in untuk mengidentifikasi nomor ya. Nah, contohnya di sini ada nomor sekian. Nah, di sini ada perintahnya select city, kemudian state, province, country, ID. Ini ada 3 kolom yang dipanggil dari tabel location. Nah, ini nama tabelnya location. Where country ID in. Itu yang ada di dalam. Nah, ini nama UK dan CA ini. Jadi nanti yang ditampilkan yang ada pilihan mengidentifikasi ini. Itu untuk in. Atau bisa tambahkan or. Or country ID. Jadi bisa salah satunya. Nah, kemudian yang terakhir ada cetak yaitu like. Karena ya, like itu bahasa Indonesianya apa? Suka gitu ya. Contohnya like ini bisa untuk pencarian di dalam database. Nah, misalnya mencari di sini mencari misalnya karyawan yang namanya diawali dengan S gitu. Anda nanti bisa tambahkan simbol tanda persen. Nah, nanti Anda bisa lihat seperti ini sintaknya like. Nah, di sini simbolnya jangan lupa ada persennya untuk mewakili urutan atau karakter lainnya. Nah, di sini contohnya select nama kolomnya last name. Jadi ini yang ditampilkan adalah kolom last name dari tabel employee where last name like. Nah, itu ya. Kemudian ada apa ini? Oh ya. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini apa saja, kemudian ada diikuti dengan huruf O ya, dan huruf yang lainnya. Nah, contohnya ini akan ditampilkan ya, seperti ini tampilannya.
yang akan dipanggil nama-namanya. Dan last name-nya adalah mengandung huruf O diikuti dengan huruf yang lainnya atau sebelumnya. Gitu. Nah itu untuk jadi di like ini ada karakter yaitu tanda persen ya, atau tanda underline di dalamnya ya. Kemudian satu lagi, sini ada tanda ditambahkan tanda slash, slash tandanya seperti ini atau garis miring ya, sama aja. Sini ada perintah select name job ID from employer job ID like. Nah, ini contohnya, jadi garis miring terbalik atau backslash ya. Digunakan simbolnya persen, backslash, dan underscore R. Nah, diakhiri dengan tanda persen. Contoh, nah ini untuk menampilkan kolom name job ID dari tabel employee where job ID like, nah, ya, tanda persen, underscore R, tanda persen. Nanti yang akan ditampilkan seperti ini. Oke ya, nanti Anda bisa dicoba. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini contoh-contohnya. Ini sampai dengan S0 ya. Waktunya cepat sekali. Satu lagi terus dari tadi ya. Udah, ini yang terakhir ya. Ini tentang is null, is not null. Kosong dan tidak boleh kosong ya. Bisa dikosongkan. Nah, contohnya is null seperti ini. Jadi dikosongkan. Misalkan nama karyawannya adalah King ya, seperti ini. Kemudian di bawahnya ini adalah untuk menampilkan komisi ya pada tabel employee, di mana komisinya adalah tidak kosong. Itu ya untuk perintah-perintah yang bisa Anda gunakan di SQL itu sampai dengan between and like, is no dan not no. Tapi ini jarang dipakai ya yang ini ya. Jadi Anda bisa mencoba nanti di rumah menggunakan mereka application Express. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan?